Pemirsa, aksi solidaritas buruh untuk Palestina digelar di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Selain di Jakarta, aksi dukungan untuk Palestina atas agresi Israel juga digelar di berbagai daerah di Indonesia. Masa dari kelompok buruh menggelar aksi dukungan bagi Palestina. Mereka menggelar orasi dan membentangkan poster di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Aksi dukungan Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika mendapat penjagaan dari aparat kepolisian. Para pendemo juga berupaya menerapkan protokol kesehatan. Aksi dukungan bagi Palestina juga digelar masa buruh di Bandung, Jawa Barat. Mereka menggelar orasi di depan Gedung Sate Bandung meminta pemerintah Republik Indonesia membawa Israel ke pengadilan PBB karena dengan tuduhan kejahatan perang. Selain masa buruh, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menjadi orator mendukung aksi buruh untuk memerdekakan Palestina. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, puluhan buruh dan warga membakar serta menginjak bendera Israel di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka menuntut pemerintah Indonesia bersatu bersama dengan negara Islam lainnya menghentikan penyerangan tentara Zionis Israel. Inilah aksi Uyun Anwar, sopir asal Pringgu, Malang, Jawa Timur, yang nekat ugal-ugalan demi konten. Dalam aksinya, sopir truk ini melaju dengan kecepatan tinggi dan menampilkan atraksi yang berbahaya. Sopir ini pun mendapatkan tindakan tegas pihak kepolisian lantaran melanggar pasal 283 tentang angkutan jalan raya. Untuk truk dimaksud viral karena memang truk oleng itu banyak dan ini yang sudah viral kemana-mana. Kami lakukan tindakan karena memang bisa membahayakan pengemudi yang lain dan juga sangat berpotensi sekali untuk terjadinya kecelakaan. Aksi viral demi konten yang membahayakan pengguna jalan juga pernah terjadi di Cianjur, Jawa Barat April silam. Naas, akibat aksi nekatnya, sopir angkot tersebut terlibat kecelakaan. Sopir angkot dan perekam video pun diperiksa polisi dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi masih memburu pelaku pemerkosaan sekaligus perampokan seorang bocah di Bekasi, Jawa Barat. Sementara 2 orang yang berperan sebagai penada barang hasil curian dan teman pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. RP dan AH, 2 pelaku pemerkosaan serta perampokan bocah di Bekasi, Jawa Barat ditangkap Subdit 4 Jatanras Tireskrimum Polda Metro Jaya. Kedua pelaku ditangkap di wilayah Arta Gading, Jakarta Utara. AH merupakan penadah barang curian, sedangkan RP berperan pemantau situasi. Kedua tersangka ini merupakan residivis di kasus yang sama. Sementara pelaku utama RTS yang memasuki rumah korban masih dalam pengejaran polisi. Ya, ini DPU yang masih kita lakukan pengejaran. Inisialnya adalah RTS. Ini adalah aktor utama. Ya. Kejadian sekitar tanggal 15 Mei sekitar pukul 20.00. TKP-nya adalah di daerah Arta Gading, ya? Ulangi, di Bintara. Untuk memburu pelaku, aparat kepolisian pun menerjunkan anjing pelacak. Sementara saat ini korban mengalami trauma berat. Grade-nya dari korban kami itu masih di atas 6. Artinya bahwa klien kami itu mengalami trauma berat. Bahkan menurut keterangan dari ibu, dari orang tua dari korban, itu klien kami minta bahwa cat dari rumah ini minta diganti supaya menghilangkan trauma dari klien kami.
Sebelumnya warga Bintara 1 Bekasi Jawa Barat geger saat mengetahui perampokan yang disertai perkosaan. Korban yang baru berusia 15 tahun diperkosa saat bermain TikTok di dalam rumah. Saat kejadian korban hanya bersama dengan ibu dan 2 adiknya, sementara ayah tiri korban sedang bekerja. Usai memperkosa korban, pelaku membawa 2 buah handphone dan uang tunai. Pelaku kabur melalui pintu belakang. Tim Liputan iNews melaporkan. Fenomena kecelakaan saat bermain TikTok beberapa kali terjadi. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang pelajar meninggal dunia tersengat listrik sementara mobil tercebur sungai akibat pengemudi bermain TikTok. Video pemuda yang bermain TikTok saat berkendara roda 4 viral di media sosial. Warganet menyoroti video yang beredar karena pengendara justru melepas kemudi dan bermain TikTok bersama teman-temannya. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Mobil beserta seluruh penumpang dan pengemudinya kecelakaan karena terjatuh ke dalam sungai. Seorang pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas tersengat listrik. Korban tewas karena tangannya menyentuh kabel listrik tegangan tinggi saat asyik bermain TikTok di lantai 3 rumah temannya. Peristiwa ini terjadi pada Juni 2020 lalu. Akibatnya korban tewas di lokasi dan rekannya yang berusaha menolong korban terluka. Tim Liputan iNews melaporkan. Video paduan suara Jakarta Youth Choir dalam Masjid Istiqlal Jakarta kontroversi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta maaf atas video paduan suara ini. Inilah video paduan suara Jakarta Youth Choir yang dinyanyikan di dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Video ini sempat diunggah di akun Instagram Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. Unggahan ini mendapatkan banyak tanggapan dari warganet, mulai dari adanya personil perempuan yang tidak mengenakan hijab hingga mempersoalkan paduan suara yang dilakukan di dalam Masjid Istiqlal. Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria memberikan tanggapan atas video paduan suara ini. Riza Patria meminta maaf kepada seluruh warga Jakarta, khususnya kepada umat Islam. Pada kesempatan ini, izinkan kami atas nama Pemprov DKI Jakarta memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga, khususnya umat Islam yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan video lagu Lebaran dan lagu Asmaul Husna di luar dan di dalam Masjid Istiqlal. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kami agar lebih berhati-hati. Terima kasih atas saran dan masukannya kepada kami selama ini. Video paduan suara Jakarta Youth Choir berisikan lagu Lebaran dan lagu Asmaul Husna. Jakarta Youth Choir merupakan paduan suara binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi gotong royong perdana bagi pekerja di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi. 19 perusahaan di sektor manufaktur mulai vaksinasi COVID. Jokowi menyatakan perusahaan memberikan vaksin secara gratis kepada seluruh karyawannya. Hal ini merupakan bentuk kerjasama sektor swasta dengan pemerintah. Pasokan vaksinasi gotong royong baru tersedia sebanyak 420.000 dosis, padahal komitmen yang sudah dikantongi pemerintah mencapai 30 juta dosis. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 4.185 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, hari ini tercatat sudah 1.748.230 kasus terkonfirmasi. 1.612.239 diantaranya sembuh, sementara total yang meninggal dunia hingga saat ini mencapai 48.477 orang. Pemirsa, tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Ya, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore pada hari ini. Saya Abraham Silaban. Dan saya Stefani Patricia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.